Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers semua, kali ini Wati Suara akan menyajikan mengenai langkah-langkah untuk bisa melakukan seri calon guru ASN di salah satu seri akunnya Guru Belajar melalui akun SIM PKB. Nah, di sini yang biasanya saya gunakan adalah langsung cari di Google searchingnya learning Guru Belajar, maka kita akan langsung diantarkan ke akun SIM PKB Guru Belajar. Silahkan diklik. Nah, di sini karena ini udah biasa saya gunakan, sehingga langsung seperti ini ya. Nah, sekarang kita logout dulu supaya terlihat cara dari awal. Nah, ini dia. Kita ulangi kembali. Nah, tadi kita mencari atau searching di Google-nya itu adalah e-learning Guru Belajar ya. Berarti sekarang udah keluar, maka kita klik SIM Guru Belajar SIM PKB. Nah, kemudian kita akan langsung diantarkan ke program Guru Belajar dan Berbagi. Nah, di sini kita diminta memasukkan surel ya. Ada alamat surel dan kata sandi. Nah, kalau Anda udah memiliki akun SIM PKB, maka Anda akan mendapatkan berupa alamat surel dan kata sandi melalui operator di sekolah. Nah, silahkan temui operator sekolah bagi yang belum memiliki akun SIM PKB ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin alamat surel. Oke, saya masukin alamat surel saya, kemudian masukin kata sandi. Oke, maaf berarti salah ya. Kita ulangi. Oke. Nah, barulah terbuka akun kita gitu. Jadi di sini kebetulan nama saya Asmawati. Nah, tergabung di MGMP SMP Matematika Agam Barat. Oke, nah di sini coba perhatikan. Ada daftar seri yang bisa kita ikuti. Ada 5 ya. Nah, di sini belajar mandiri calon guru ASN, asesmen kompetensi minimum. Nah, ini yang udah pernah kita lakukan nih. Sebenarnya ini periodenya udah lewat, udah berakhir di 27 Februari kemarin. Namun sekarang diperpanjang untuk mengupload video pengimbasannya. Nah, ini semuanya bisa kita ikuti asalkan kuotanya belum penuh gitu. Karena yang mengikutinya se-Indonesia ya. Sekarang kita fokus ke belajar mandiri calon ASN P3K. Berarti kita klik selengkapnya. Oke, nah di sini terlihat tersedia. Artinya apa? Akun kita itu bisa mengikuti kegiatan ini. Dengan cara apa? Ya di sini coba perhatikan, hanya bisa diikuti oleh guru sebagai syaratnya. Hanya bisa diikuti oleh non PNS, maka kita daftar. Nah, oke. Pilih salah satu mata pelajaran yang ingin diikuti. Pastikan mapel yang dipilih sesuai atau linear dengan prodi kelulusan D4 atau S1 terakhir. Nah, di sini sesuai dengan kategori kelulusan kita ya. Coba perhatikan di sini ada banyak ragamnya. Ada PGSD, PJOKSD, PJOK SMP, SMA, SMK. Silahkan dipilih sesuai mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah dan linear dengan ijazah S1 atau D4 kita. Nah, ada IPS, ada IPA, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi. Oke, banyak ya. Tersedia untuk SMP, SMA, SD, TK. Nah, bahasa Mandarin bahkan, literatur bahasa ya. Nah, ini semuanya tersedia. Nah, sekarang karena saya guru matematika, berarti ya saya ngambilnya matematika. Silahkan dibaca dulu syarat dan ketentuannya. Program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi yang dimaksud dan tidak menjamin kelulusan peserta menjadi guru ASN ya. Jadi ini hanya media yang disediakan oleh Kemdikbud untuk kita yang ingin mendaftar, sehingga kita bisa tahu nih kisi-kisinya apa aja sih yang perlu kita tingkatkan di kompetensi diri kita sendiri sebagai guru mapel atau guru SD atau guru wali kelas gitu ya. Nah, peserta wajib menuntaskan fasilitas pembelajaran selama 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran. Jika tidak tuntas, maka diberikan hanya 1 kali pengulangan. Artinya apa? Misalnya nih kita memilih tanggal 1 sampai tanggal 8 misalnya. Berarti kalau kita tidak bisa menyelesaikan target itu, maka kita hanya bisa mengulang lagi memilih jadwal yang baru sesuai yang kapan kita bisa lakukan, tapi hanya 1 kali kesempatan lagi gitu. Artinya kalau tidak tuntas lagi,
Berarti kita tidak bisa lagi mengulang atau memilih jadwal yang baru. Peserta tuntas fasilitasi pembelajaran yang belum mengikuti tryout dapat mengubah mata pelajaran lain sebanyak 1 kali. Sanggup melaksanakan tryout sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sistem. Bila masih tersedia jadwal tryout dan kuota tryout belum terpenuhi, peserta dapat memiliki kesempatan 1 kali tryout ulang. Oke, ini cukup jelas ya. Nah, setelah membaca syarat dan ketentuan ini, silakan centang. Dengan ini saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon ASN. Yang perlu diperhatikan betul, silahkan pilih nih, pastikan mapel yang dipilih itu sesuai atau linear dengan prodi kelulusan S1 atau D4 kita. Jangan sampai salah pilih, karena ingat, jika salah pilih hanya ada tidak ada pengulangan. Yang ada itu ketika kita tidak tuntas baru ada pengulangan ya. Jadi hati-hati ketika memilihnya. Oke, kalau udah dijamin benar, maka ya udah kita klik daftar. Oke, di sini ada notif ya, Anda berhasil mendaftar di mata pelajaran matematika. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah, belajar mandiri calon guru ASN, Anda telah memilih mapel matematika. Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali selama sebelum melakukan tryout. Nah, ini kita punya kesempatan 1 kali sebelum kita melakukan tryout. Misalnya gini, saya ternyata bukan guru matematika, ternyata saya guru bahasa Inggris. Berarti karena saya udah memilih mapel matematika sekarang, maka sebelum saya melakukan tryout, saya bisa log out kembali, kemudian daftar kembali mengganti mapelnya. Saya pilihlah mapel bahasa Inggris. Tapi sebelum tryout ya, kalau kita udah terlanjur melaksanakan tryout di mapel matematika, maka saya tidak bisa lagi mengubah mata pelajarannya. Nah, kira-kira seperti itu deskripsinya. Oke, kemudian fasilitasi matematikanya Kamis tanggal 4 sampai Kamis tanggal 11. Silahkan klik tautan fasilitasi bawah untuk mengakses fasilitasi pembelajaran yang meliputi materi, perangkat. Nah, coba dilihat di sini. Jadwal dan pelaksanaan tryout. Anda akan dijadwalkan mengikuti tryout setelah menyelesaikan semua fasilitasi pembelajaran. Nah, di sini dia ya. Kalau kita muat ulang tautan fasilitasi, silahkan klik tautan fasilitasi bawah untuk mengakses. Oke, gitu Pak. Terus ya. Apa sih isinya? Nah, di sini ternyata lengkap loh. Partisipan, batch, kompetensi, pendahuluan matematika, pedagogi. Nah, coba kita lihat ke bawahnya. Oke. Modul belajar yang diperuntukkan bagi calon. Nah, sampai di sini kita udah dikasih alur. Oke. Kita masuk ke portal belajar dan berbagi. Nah, kita sekarang udah sampai di sini nih. Oke. Nah, learning management system dan orientasi pendahuluan. Nah, yang saya buka sekarang itu yang ini, fasilitas belajar mandiri, komunitas belajar, kemudian latihan soal formatif. Oke, nanti terakhir baru hasilnya adalah tryout. Nah, ini adalah sebuah rancangan yang akan kita ikuti nih selama proses pembelajaran mandirinya. Kemudian kalau kita ingin melihat yang bagian matematikanya atau bagian mapel kita sendiri, nah ini modulnya. Modulnya bisa kita download. Oke, nah ada pembelajaran 1 lengkap ya, terkhusus untuk mata pelajaran kita sendiri. Ini bisa kita klik contohnya, penilaian diri. Oke, nah pengantar, bahan belajar bilangan, ruang kolaborasi, komunitas belajar. Kalau ruang kolaborasi berarti kita klik dulu ya. Nah, nih belajar bersama dapat membantu Anda. Artinya kita cari nih di forum, siapa sih teman kita yang bisa kita ajak gitu. Oke. Nah, misalnya kita kesulitan ya. Nah, kita lemparkan pertanyaannya, nanti teman kita itulah yang akan menjawab. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian kita kembali. Nah, recently access P3K matematika. Oke, lengkap loh. Seolah-olah ini seperti apa ya? Seperti kita membuka Facebook gitu loh. Tapi Facebooknya itu Facebook khusus untuk ASN P3K gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bagian pedagoginya. Ini modulnya. Oke, alur pembelajaran modul, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3. Silahkan dicek. Nanti kita akan menguji kemampuan kita sendiri di bidang refleksinya ya. Nah, ini bisa kita klik masing-masing, akan keluar modul kita. Nah,
Berarti bahan belajar dan teori belajar, ini dia mempelajari apa. Oke, di sini terlihat jelas ya. Ini teori belajar 1, pembelajaran 2, ada keterampilan publik tinggi. Nah, ini khusus ke pedagogi kita, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mampu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Nanti ada refleksi pembelajarannya. Jadi kita harus lakukan ini satu demi satu. Pembelajaran 1 dulu, nanti silahkan diklik pembelajaran 2. Nah, kemudian kalau udah selesai, barulah nanti kita lanjut ke refleksinya. Kemudian, nah ini harus kita gunakan. Ruang kolaborasi, belajar mandiri itu kita baca modul keseluruhan. Ruang kolaborasi untuk diskusi dengan teman-teman kita se-Indonesia. Kemudian kita nanti bisa membentuk komunitas belajar. Kemudian review pembelajaran. Kemudian barulah kita bisa memanfaatkan ini dengan baik ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu nanti udah selesai, nah maka jangan lupa logout ya. Caranya adalah klik yang di samping profile kita. Di samping nama ada profile, kemudian klik tanda panahnya yang ke bawah, kemudian klik logout. Nah, tujuannya adalah apabila nanti kita misalnya mengakses di komputer umum, misal di komputer labor sekolah atau meminjam laptop orang lain. Nah, jangan lupa untuk logout, karena jika kita tidak logout, mana tahu nanti disalahgunakan gitu ya. Oke, itulah yang akan membuat akun kita lebih aman. Jadi silakan logout setiap selesai mengerjakannya. Jadi sekian penjelasan untuk mengenai bagaimana cara bergabung di seri guru ASN P3K. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi orang-orang terdekat kamu. Oke, terima kasih.